Kita akan belajar bareng tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu adalah upaya yang nyata dalam melakukan pemasaran dengan menggunakan taktik atau juga rencana dalam melejitkan omset dari penjualannya. Makna lain dari strategi pemasaran itu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan jasa atau barangnya. Hal itu dilakukan dengan dasar pemahaman bahwa ketertarikan seseorang sama jasa atau juga sama barangnya dimulai dari seberapa banyak informasi yang didapat sama mereka. Pelanggan atau customer itu dikelilingi oleh 4P. Pelanggan itu perlu jadiin target dari upaya pemasaran. Strategi pemasaran butuh keputusan tentang pelanggan yang ditargetin serta keputusan tentang pelanggan yang akan ditargetkan sama bauran pemasaran yang bakal disusun oleh perusahaan supaya bisa narik pasar target yang bersangkutan. Keputusan bauran pemasaran itu dikelompokin jadi 4P, yaitu produk, tempat atau place, promosi atau promotion, sama harga atau price. Tapi inti dari ini tuh bukan hanya sekedar muncul dengan strategi, tapi tantangan yang perlu untuk dihadapin, yaitu nentuin strategi yang terbaik. Pertama tuh ada produk yang merupakan barang yang bisa atau diproduksi supaya bisa nentuin kebutuhan dari seseorang itu. Produk itu sendiri bisa berwujud atau tidak berwujud, karena bisa berupa jasa atau juga barang. Perlu tahu dan mastiin buat memiliki jenis produk yang sesuai sama pasar yang diinginin. Produk itu punya siklus hidup yang mencakup pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, fase puncak, sama fase penurunan. Bagi pemasar, penting banget buat merangsang permintaan yang lebih banyak setelah ada di fase penurunan penjualan. Perlu juga dilakuin sama pemasar buat bikin produk yang tepat. Langkah yang strategis buat ngelakuin perluasan produk sama ningkatin kedalaman lini dari produk itu. Nah, selanjutnya ada price atau harga. Harga produk dasarnya itu jumlah yang dibayarkan sama si pelanggan supaya bisa menikmatinya. Harga itu komponen yang penting dari rencana pemasaran karena bisa nentuin keuntungan juga kelangsungan dari hidup perusahaan itu. Nyesuaiin harga produknya itu punya dampak yang besar sama keseluruhan dari strategi pemasaran. Selain itu juga bisa mempengaruhi penjualan sama permintaan produk itu. Harga bisa bantu dalam bentuk persepsi produk di mata si konsumen.
Selanjutnya ada tempat atau place. Tempat itu berkaitan sama seluruh keputusan yang bawa produk atau barang yang benar ke wilayah pasar targetnya. Produk itu nggak punya banyak guna ketika nggak ada di saat sama di tempat yang dibutuhin sama si pelanggan. Produk bisa sampai ke pelanggan dengan melewati saluran distribusi. Saluran distribusi atau channel of distribution itu merupakan sekumpulan perusahaan atau individu yang ikut pada aliran produk dari si produsen sampai ke pengguna air atau si konsumen. Selanjutnya ada promosi. Promosi itu salah satu komponen pemasaran yang sangat penting karena bisa bantu buat ningkatin penjualan. Promosi terdiri atas berbagai elemen kayak periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, publisitas, atau event sponsorship sama penjualan langsung. Di zaman seperti sekarang ini ada pergeseran fokus dari offline ke dunia online. Periklanan itu promosi yang paling banyak dilakuin. Umumnya perusahaan tidak menggunakan elemen kayak yang disebutin tadi, kayak periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, publisitas, event sponsorship, sama penjualan langsung secara keseluruhan. Tapi biasanya tidak ada perusahaan yang menggunakannya atau tidak ada perusahaan yang meninggalkan periklanan tersebut. Tidak ada perusahaan yang meninggalkan periklanan itu, tapi nggak digunain semuanya. Elemen-elemen itu nggak dipakai semuanya, tapi juga nggak ada perusahaan yang ninggalin periklanan. Perusahaan melakukan promosi penjualan dalam bentuk diskon atau juga hadiah secara langsung pakai sponsorship. Perusahaan bisa meningkatkan popularitas sama citra dari produknya. Perusahaan itu melakukan promosi penjualan dalam bentuk diskon atau juga hadiah secara langsung. Bisa menggunakan sponsorship. Perusahaan bisa meningkatkan popularitas sama citra dari si produknya. Perusahaan juga menginformasikan produknya ke si konsumen secara langsung lewat berbagai media. Hubungan masyarakat di sisi yang lain adalah komunikasi yang umumnya tidak dibayar, termasuk juga sasaran pers, pameran, seminar, konferensi, atau juga acara. Menggunakan pembicaraan mulut ke mulut juga adalah jenis dari promosi produk. Dari mulut ke mulut, komunikasi secara informal akan manfaat produk itu dari si konsumen atau si pelanggan yang puas serta individu yang biasa. Dengan ada hal itu, bisa jadi beredar di internet dengan memanfaatkan secara efektif dan berpotensi jadi salah satu aset yang berharga yang dimiliki supaya bisa ningkatin keuntungan dengan cara online. Berdasarkan tipe permintaan yang ingin distimulasi, strategi pemasaran itu diklasifikasikan jadi 2. Ada strategi primer. Yang pertama itu ada strategi primer yang dimana strategi permintaan primer itu dirancang supaya ningkatin tingkat permintaan
dan terhadap bentuk produk atau kelas produk. Strategi permintaan primer itu biasanya diterapin sama perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan piloter yang memasarkan produk yang baru. Kayak 3M yang memperkenalkan Postir, Procter, sama Gamble dalam pasar popok sekali pakai. Atau Boeing dalam pesawat jumbo jet, Sony dalam produk elektronik, dan juga dan seterusnya. Strategi kedua itu ada strategi permintaan selektif. Nah, strategi permintaan selektif itu punya 3 alternatif. Pertama itu memperluas pasar yang dilayani, yaitu caranya memperluas distribusi dan melakukan melakukan distribusi, atau juga bisa dengan melakukan perluasan lini produk. Yang kedua itu ada merebut pelanggan dari pesaing, sama mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Terakhir itu mempertahankan tingkat dari kepuasan si pelanggan atau si konsumen yang tinggi. Menjalin marketing relationship, terus juga menawarin produk komplementer dalam bundling produk atau juga sistem selling. Tadi itu tipe permintaan yang pengen distimulasi. Nah, ini ada pemilihan strategi pemasaran berdasarkan pertama tujuan atau sasaran produknya. Tujuan produk itu perlu dijadikan pedoman dalam menentukan tipe dasar strategi yang dibutuhin. Sebagai contohnya nih, ketika tujuan utama produk itu meningkatkan volume penjualan atau pertumbuhan mengenai pasar, maka biasanya alternatif utama yang dipertimbangkan itu strategi permintaan selektif yang berfokus sama upaya merebut pelanggan atau si customer dari si pesaing. Kalau tujuan produk lebih menekankan sama aliran kas sama profitabilitasnya, maka strategi pemasaran itu difokusin ke mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat itu. Nah, yang kedua ada peluang pasar. Karakteristik dari besarnya peluang pasar itu perlu ditetapkan secara jelas berdasarkan pengukuran pasar dan juga analisis pasar. Analisis pasar itu memberikan informasi mengenai siapa yang membeli bentuk produk, sama faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dan kemapanan untuk membeli. Terus yang terakhir ada kesuksesan pasar atau market success. Manajer pemasaran perlu buat memahami jenis keunggulan bersaing, sama tingkat pengeluaran pemasaran diperluin buat capai kesuksesan pasar. Melalui analisis persaingan, perusahaan bisa memahami siapa persaingnya, seberapa besar tingkat intensitas persaingan itu, sama keunggulan apa yang harus dikembangkan dalam rangka bersaing secara efektif menghadapi para pesaing merek langsung atau para pesaing kelas pro. Para pesaing
kelas produk yang tidak langsung.